memang ini idenya dari pembangunan ini adalah sebenarnya ada tawaran kerjasama dari pemerintah desa. Pemerintah desa Mumbang ini membangun ruko yang sebelah kiri itu yang sudah 3 pintu yang juga udah operasional. Itulah pemerintah desa menawarkan ke Paguyuban Glagahombo sesuai motonya Paguyuban kita itu memang guyub rukun peduli kampung. Nah, kepeduliannya inilah dituangkan dalam bentuk ya membangun desa. Jadi memang ini program kerja 5 tahunan di Paguyuban. Jadi setiap 5 tahun sekali itu Paguyuban IKKG ini, Ikatan Kerukunan Keluarga Glagahombo yang merantau di Jakarta ini melaksanakan halal bihalal 5 tahun sekali di kampung. Nah, setiap halal bihalal di kampung itu kita selalu ya istilahnya biar ada monumentalnya, ada kesannya bahwa ini apa ya, ini kegiatan yang tahun berapa ya, itu yang monumen sate itu adalah tahun 2010. Waktu itu halal bihalal 5 tahunan yang pertama sekali diadakan di kampung Glagahombo ini, itu membuat monumen sate yang kedua. Kemudian di tahun 2015 kita membangun, tadi kalau kita masuk dari Mumbang, masuk di desa itu ada Gapura Selamat Datang. Oh iya. Itulah yang dibangun oleh IKKG pada saat halal bihalal 5 tahun berikutnya di tahun 2015. Tahun 2020 ini sebenarnya cuman halal bihalalnya nggak bisa kita laksanakan, memang kondisi COVID dan COVID sehingga ditunda pelaksanaan. Cuman peresmian grionya sendiri tetap dilaksanakan karena memang grio satenya walaupun belum selesai 100% tapi sudah bisa difungsikan gitu, sehingga diresmikan dan alhamdulillah sudah operasional, warungnya juga sudah jalan. Jadi itu idenya, karena lebih merespon kerjasama dari pemerintah desa, tapi juga program kerja 5 tahunan di Paguyuban itu sendiri. Anggotanya berapa? Kita ini Paguyuban di Jakarta itu kalau kakaknya kurang lebih 450-an kakak. Jadi memang kampung ini ya kampung kosong, rumah besar-besar itu isinya pada umumnya itu hanya kakak-kakek dan nenek-nenek yang udah uzur. Di rumah besar yang menjaga itu karena anak-anaknya itu pada merantau. Kakaknya kurang lebih 450-an dan jiwanya hampir 1000 lebih. Jadi memang ini Paguyuban ini besar karena memang ya boleh dibilang orang merantau yang bedol desa ini, merantau ke Jakarta, dan lebih enaknya lagi memanage Paguyuban ini karena di Jakarta itu merantau usahanya hampir sejenis. Jadi ada usaha di luar sate tongseng itu paling 1-2. Jadi memang dominan di usaha sate tongseng. Andilnya mereka apa Pak? Ya, Anggota Paguyuban itu andilnya apa? Urunan apa gimana? ya dalam membangun ini ya kita gotong royong. Ya gotong royong sesuai kemampuan. Ada yang 50.000, ya ada yang 100.000, ya ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Berarti tidak ditentukan berapa? Nggak ditentukan berapa. Kalau gitu ada pembagian hasilnya enggak? Nantinya pembagian hasil juga enggak, yang iuran itu memberikan itu memang ya sudah amal jariah aja untuk Paguyuban. Seandainya nanti ditata usahakan sama Paguyuban ini maju, ya itu untuk kesejahteraan anggota dalam bentuk mungkin sosial, karena memang di Paguyuban sendiri juga program kerjanya juga ada kotak amal. Itu memang setiap warung ada kotak amal, setiap periode 3 bulanan 4 bulanan ya, setiap 4 bulanan dikumpulkan, nanti disalurkan ke sarana ibadah dan sarana sosial. Kemudian di Paguyuban sendiri juga ada program kotak takziah. Jadi kotak takziah itu
kolektif dari semua warga. Kemudian peruntukannya kalau ada warga yang meninggal yang di Jakarta, anggota KKG yang meninggal di Jakarta, kemudian dibawa, pada umumnya dibawa ke kampung halaman jenazah itu. Jadi dalam rangka meringankan beban ahli waris untuk pengurusan jenazah itu, sementara ini kita bantu setiap ada yang meninggal 2,5 juta. Kemudian kepada warga yang di kampung ini, jika ada yang meninggal, dari Paguyuban juga memberikan dana takziah 600.000 setiap ada warga Lakonggon yang meninggal. Itulah program kegiatannya Paguyuban Jakarta. Kalau mereka kehidupannya di Jakarta bagaimana Pak? Apa maksudnya sudah seneng atau sudah mapan gitu atau gimana? Ya alhamdulillah pada umumnya bisa hidup yang layak lah. Bahkan ya ada yang dibilang ya hidupnya ya hidup yang ada yang sejahtera. Sejahtera itu biasa lah, itu kan ya rezeki kan masing-masing ya, ada yang bisa. Makanya tadi juga saya sampaikan dalam memberikan bantuan untuk pembangunan itu ya bervariasi sesuai kemampuan keuangan masing-masing dan keikhlasan masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil, dan itu enggak menjadi yang ngasih kecil merasa rendah diri juga enggak, yang besar itu memang udah Paguyuban ini memang ya rasa kebersamaannya udah tinggi. Mereka yang merantau itu KTP-nya pindah Jakarta atau tetap di sini? Nah itu udah pindah Jakarta, makanya ya itu Mas, hak politiknya di kampung ini tercabut ya. Kalau ada pilihan desa itu nggak bisa milih di sini. Nah ini yang mungkin ke depan mungkin harus kita pikirkan apa, walaupun merantau kemudian KTP-nya di Jakarta, bisa hak pilihnya di kampung ini nggak dicabut kan itu. Sementara kan kita memberikan kontribusi di kampung halaman ya, walaupun kecil ya. Gitu. Kalau ini jadi yang dijual itu ada kekerasan nggak Pak? Misalnya sate, gulai, tongsengnya itu rasanya atau yang beda apa yang punya beda? ciri? Ya mungkin dari sisi cita rasa mungkin ada beda. Ya kalau di kawan-kawan ini juga udah berinovasi. Kalau sate itu kan pada umumnya kan dibakar ya. Kalau kawan-kawan ini Jakarta ada istilahnya sate goreng. Sate kan sebenarnya kan jentiknya dibakar kan, tapi ada sate goreng. Kemudian ada gulai itu kan pada umumnya aja direbus, kuah itu kan. Tapi ya ada diinovasi menjadi gulai goreng. Jadi walaupun berkuah tapi cita rasanya itu kayak goreng. Kayak sop buntut tapi sop buntut goreng itu kan ada juga kan. Bapak sebagai ketua Paguyuban Pak? Saya bukan ketua Paguyuban, ketua pelaksana pembangunan. Oke. Kalau ketua Paguyubannya Pak Dadi, sementara ini Di Jakarta. Jakarta. Kemarin pada saat peresmian tanggal 26 kemarin beliaunya. Harapannya apa Pak dengan Ke depan. Ya harapannya ke depan ya Paguyuban ini tetap sesuai motonya guyub rukun peduli kampung. Kalau memang ada kemudahan di sana ya kita berharap sebagai pengurus ini ke warga KKG tetap mempedulikan kampung, kita bangun bersama-sama. Ya alhamdulillah kampungnya agak ya ada tanda-tanda kemajuannya sudah yang merantau itu sudah berapa tahun Pak rata-rata? bervariasi Mas, ada yang baru, ada yang memang sudah puluhan tahun kan itu, karena ini Paguyuban ini berdiri tahun 82-an, tahun 82, tahun 82. Jadi tahun 82 itu kalau saya aja waktu itu mungkin kelas 2 SMA kan. Sekarang saya kerja udah pensiun, saya kerja aja 32 tahun 6 bulan kan. Saya tadinya di Jakarta. Bapak sekarang akhirnya ini dari ini ada perubahannya Pak. Nah, apakah Paguyuban itu bisa merubah kondisi kampung ya Pak? Ya merubah enggak, memberikan kontribusi dalam rangka memberikan ya kalau dulu itu bangun jalan
sekarang karena pemerintah juga udah dana desa kan nggak ada ya. Kalau dulu tuh terasa banget kalau udah bangun jalan itu, makanya sekarang kota amalnya juga saldonya agak lumayan tinggi kan gitu. Kalau dulu mobilitasnya tinggi, kadang-kadang agak keteteran dana permintaan di kampung ini dalam membangun jalan. Tapi kan sekarang desa juga udah dibangun sama pemerintah, dan kita sekarang, dan kemarin juga ada arahan dari beberapa sesepuh ya pada saat peresmian ini, udah kalau jalan apa udahlah itu tugasnya pemerintah desa sama perangkatnya, kalau mau memberikan kontribusi yang lain aja. Makanya ini, jadi Mas, ini usaha ini, bangunan ini miliknya IKKG, Ikatan Perkebunan Keluarga Blagowo itu, dan tanahnya punyanya pemerintah desa. Tanah. Oke. Iya, pemerintah desa. Nah ini MOU-nya sampai berapa lama Pak? Ya mungkin sampai akhir hayat kali, sepanjang nggak ada perubahan peruntukan tanah ini kan. Kalau nanti misalnya ganti kepala desa akan ada perubahan nggak? Saya rasa itu akan berkesinambungan, karena apalagi kalau kepala desanya itu kan hanya periodenya 5 tahun. 5 tahun ya kepala desa, Iya. 5 tahun dan dipilih hanya 3 periode kan gitu. Tapi kepala dusunnya kan istilahnya kalau Iya. bayan itu kan selamanya, sepanjang masih sehat bisa diberdayakan, masih mengabdi terus kan.